تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha berkuasa, maha berkehendak. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita bisa kembali hadir dalam satu majlis yang mulia, majlis yang insya Allah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni majlis ilmu. Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu. Siapa yang datang ke masjid tidak ingin apa-apa kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya mendapatkan pahala ka ajri hajjin, seperti pahalanya orang yang berangkat haji, menunaikan ibadah haji, tamman hijjatuhu, yang sempurna hajinya. Maka semoga ta'lim kita pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Hadirin, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yakni kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah untuk lebih dekat mengenal sosok dan pribadi Nabi kita, Nabi yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mungkin dan sangat harus bagi kita untuk mengetahui bagaimana sosok dan pribadi kehidupan Rasulullah SAW. Apabila ada seseorang, ada satu orang yang membebaskan 10 orang, mungkin dari kezaliman atau dari keburukan, maka kita akan penasaran siapa sebenarnya satu orang itu, bagaimana profilnya, bagaimana kehidupannya, keturunan siapa dia. Atau misal ada satu orang yang membebaskan 100 manusia dari kejahatan, maka kita pun akan penasaran siapa orang tersebut. Apalagi ada satu orang yang bisa membebaskan satu negeri dari penjajahan, kita pun akan penasaran untuk mencari tahu, Bapak Ibu, siapa orang tersebut. Rasulullah SAW
tidak hanya membebaskan manusia dari kezaliman, tapi Rasulullah membebaskan manusia dari api neraka. Maka sangat mungkin bagi kita dan harus bagi kita sebagai umatnya untuk mencari tahu, belajar bagaimana sosok dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecintaan kita kepada beliau semakin bertambah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kajian sirah Nabi pagi hari ini masuk pada pembahasan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusia 12 tahun, ya. Masih bersama Abu Talib. Saya urut dulu dari awal, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang kuat, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian ada 3 wanita yang pernah menyusui Rasulullah. Yang pertama Ibunda Aminah, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Kemudian yang kedua adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian baru yang ketiga Halimatus Sa'diyah. 4 tahun pertama dari usia Rasulullah, beliau tinggal di perkampungan Bani Sa'ad bersama Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah berumur 4 tahun, beliau dikembalikan oleh Halimah kepada Ibunda Aminah. Maka sejak saat itulah Ibunda Aminah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan perhatian yang sangat luar biasa, kasih sayang yang begitu dalam kepada Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad itu satu-satunya anak dari Aminah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kehidupan Aminah bersama Rasulullah tidak lama. Allah beri waktu selama 2 tahun. Karena ketika berumur 6 tahun, Nabi SAW ketika berumur 6 tahun, Aminah ibundanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Aminah wafat, saat Nabi berusia 6 tahun, beliau diasuh, dijaga, dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kasih sayang kakeknya kepada Nabi Muhammad tidak kalah dengan Ibunda Aminah. Tapi demikian pula Allah memberikan kesempatan kepada Abdul Muttalib untuk membersamai Nabi Muhammad tidak lama, hanya dalam waktu 2 tahun. Karena 2 tahun berikutnya, yakni ketika Nabi berumur 8 tahun, Abdul Muttalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Abdul Muttalib wafat saat Nabi berusia 8 tahun, maka kepengasuhan diamanahkan oleh Abdul Muttalib kepada paman Nabi, Abu Talib, paman yang miskin dibandingkan paman-paman Nabi yang lainnya. Tapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, memilih paman Nabi yang bernama Abu Talib untuk menjadi pengasuh beliau, supaya Nabi terbiasa dengan kesulitan, tidak menjadi anak yang manja. Maka ketika bersama Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat kepekaan dan kemandirian yang sangat luar biasa. Beliau memperhatikan bahwa pamannya itu orang yang tidak banyak harta. Maka beliau pun minta izin kepada pamannya untuk bekerja menggembala kambing milik orang Mekah. Kemudian hasil dari pekerjaannya diberikan kepada pamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup Nabi, Bapak Ibu, kecil itu sudah banyak kesulitan yang dihadapi oleh beliau. Tapi kemudian kesulitan-kesulitan itu mampu dihadapi dengan tenang oleh Rasulullah, karena Rasulullah dibekali oleh Allah sifat qanaah, menerima apa adanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung itu? Man aslama, pertama orang yang Islam. Tidak ada keberuntungan bagi manusia itu apabila dia tidak menjadi orang Islam, apabila dia tidak beriman kepada Allah. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu dipilih oleh Allah menjadi hamba yang beriman dan tunduk kepadanya. Kemudian
Yang kedua, wa ruziqa kafafan, dan beruntunglah manusia itu wa ruziqa kafafan, yang diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa qanna'ahu Allah bima atah. Beruntunglah manusia ketika dia punya sifat qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak sibuk melihat nikmatnya orang, yang kemudian dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada pada dirinya. Maka Rasulullah sukses menghadapi masa sulit ketika kecilnya karena Allah Subhanahu wa taala bekali beliau sifat qanaah, menerima apa adanya. Beliau tidak pernah komplain kepada Abdul Muttalib, tidak pernah komplain kepada Abu Talib ketika Abu Talib menghidangkan makanan yang sederhana, tidak pernah. Beliau tidak pernah mengeluh kepada Abu Talib. Ya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Abdul Muttalib atau ikut serta, bersama Abu Talib melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan ke negeri Syam. Perjalanan ke negeri Syam, Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk berdagang. Karena saat itu orang Quraisy punya kebiasaan berdagang pada 2 musim. Musim panas dan musim dingin. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, rihlatash syita'i was-saif. Mereka punya kebiasaan dagang pada musim dingin dan musim panas. Adapun pertama yang memunculkan perjalanan dagang pada 2 musim tersebut adalah kakek Nabi yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Hashim suatu waktu mendengar bahwa ada salah seorang dari kaum Quraisy ketika dia kelaparan karena sulitnya ekonomi atau sulitnya makanan saat itu, maka dia dan keluarganya akan membuat kemah di tengah-tengah padang pasir, kemudian mereka tinggal di situ sampai meninggal dunia karena kelaparan. Ngoten. Hashim yang mendengar peristiwa itu, maka beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian beliau berkata, innakum ajadtum jadban, sesungguhnya kalian adalah kaum yang mulia, tukilluna fihi wa tudhilluna fihi. Kenapa kalian merasa hina dan merasa rendah diam di negeri ini? Antum ahlullahil haram, sesungguhnya kalian adalah penghuni-penghuni negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, wahai Hashim, kami ikut apa yang kau sarankan kepada kami. Kemudian Hashim berkata, kita akan melakukan perjalanan dagang pada 2 musim, yaitu musim dingin dan musim panas. Karena apabila kita mengandalkan perdagangan di dalam negeri, maka suatu waktu kita akan mengalami kesulitan ekonomi. Maka mereka pun sepakat, Bapak Ibu, dengan usulan Hashim. Kemudian Hashim berpesan kepada mereka bahwa hasil dari perdagangan itu akan dibagi rata. Ngoten. Jadi tidak ada si fulan ini keuntungannya lebih banyak, si fulan keuntungannya sedikit. Enggak. Hasil dibagi rata. Karena hasilnya dibagi rata itulah kemudian Allah puji perbuatan mereka dalam Quran surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Maka sejak saat itu perekonomian di kota Makkah semakin tumbuh, semakin bagus. Sampai sekarang kaum Quraisy itu terkenal kaum yang kaya-kaya dibandingkan suku-suku yang lainnya. Karena mereka sangat hebat dalam berdagang. Maka orang yang pertama kali membuat perjalanan dagang pada 2 musim, musim panas ke negeri Syam, musim dingin ke negeri Yaman, pertama yang membuat adalah Hashim bin Abdi Manaf. Baik. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun,
beliau dibawa pergi oleh Abu Talib ke negeri Syam bersama kafilah dagang. Sebenarnya Abu Talib sangat berat untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain beliau juga berat meninggalkan Nabi Muhammad di kota Mekah. Karena perjalanan ke negeri Syam itu butuh waktu yang cukup lama Bapak Ibu. 1 bulan, 2 bulan, ya. Di bulan yang kedua mereka baru pulang ke Mekah. Sehingga Abu Talib berat untuk meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Abu Talib satu-satunya orang yang diamanahi untuk menjaga dan mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain Abu Talib keberatan juga untuk membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan yang sangat jauh. Karena perjalanan itu cukup sulit Bapak Ibu. Tidak seperti perjalanan di Indonesia. Banyak hutan, banyak tempat-tempat berteduh. Sedangkan saat itu yang ada hanyalah padang pasir, naik dan turun gunung. Maka kemudian Abu Talib bimbang, ya, antara membawa dan tidak membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian untunglah Nabi Muhammad minta ikut kepada Abu Talib. Ya, bahkan dalam riwayat lain, tapi riwayat ini kurang sahih, jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad menangis. Ya, ini riwayatnya kurang sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya, Nabi itu anak yang tidak rewel. Maka karena Nabi Muhammad minta ikut kepada Abu Talib untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam, maka Abu Talib pun kemudian membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang sangat jauh ke negeri Syam. Ya. Ringkas cerita, tatkala kafilah dagang sampai di Busra, Busra masih dalam kekuasaan negeri Syam, ya, masih dalam kekuasaan negeri Syam. Ingat ya, bukan Basrah. Kalau Basrah Irak. Yang dimaksud dalam keterangan ini adalah Busra. Busra masih dalam kekuasaan negeri Syam. Seperti biasa Bapak Ibu, perdagangan dari Mekah ke negeri Syam, ya, perjalanan dari Mekah ke negeri Syam pasti melewati Busra, dan pasti mereka akan istirahat terlebih dahulu di daerah tersebut. Maka demikian pula dengan rombongan kafilah dagang Abu Talib. Ya. Ketika sampai di daerah Busra, mereka istirahat. Ya, istirahat mungkin sambil berdagang di sana. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh pamannya untuk menjaga barang-barang. Karena masih umur 12 tahun nih. Nah, kamu jangan kemana dulu wahai Muhammad, kamu diam di sini jaga barang. Tak lama setelah itu datanglah seorang pendeta yang bernama Buhairah. Ada yang membacanya Bahira. Karena tulisannya sama Bapak Ibu. Titiknya sama. Bahira dengan Buhairah itu titiknya sama. Kenapa bisa berbeda cara bacanya? Karena cara baca dan tanda baca dalam bahasa Arab itu baru ada 2 abad setelah Nabi wafat. Dulu Quran tidak ada tanda bacanya Pak. Di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada tanda baca. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Coba bayangkan, kalau seandainya Quran itu sampai sekarang tidak ada tanda bacanya, bagaimana nasib kita yang bukan orang Arab? Ya, mereka tidak butuh tanda baca sebab mereka mengandalkan hafalan. Ngoten. Sedangkan kita disuruh menghafal berkali-kali tidak hafal-hafal. Ngoten. Tanda baca itu baru ada 2 abad setelah Nabi wafat. Maka wajar jika dalam Quran itu terjadi perbedaan pendapat dalam cara baca. Ada yang membaca afala tatadzakkarun. Ada yang membaca afala yatadzakkarun. Beda-beda. Karena titiknya baru ada 2 abad setelah Nabi wafat. Maka ada yang menyebutnya Bahirah, ada yang menyebutnya
Buhairah. Buhairah adalah seorang pendeta Nasrani yang tentu kalau disebut pendeta dia sangat alim, sangat paham kitab Injil, ya. Bahkan kemungkinan hafal, Pak, dari depan belakang kitab Injil itu. Nah, Buhairah menemui kafilah dagang Abu Talib karena Buhairah dari kejauhan melihat kafilah dagang itu ketika berjalan dinaungi oleh awan. Nah, dalam kitab yang dibaca oleh Buhairah, apabila ada seseorang yang berjalan selalu dinaungi oleh awan, maka orang itu adalah nabi atau rasul. Ngoten. Maka Buhairah pun datang ke kafilah dagangnya Abu Talib. Buhairah untuk pertama dia tidak mengatakan sungguh di antara kalian ada nabi dan rasul, tidak. Tapi Buhairah terlebih dahulu mengundang mereka untuk makan. Mereka diundang makan. Padahal mereka sudah berkali-kali lewat di situ, ya. Mampir di situ sudah berkali-kali. Tapi hanya saat itu mereka diundang oleh Buhairah untuk makan. Maka diundanglah mereka. Ada di antara mereka yang penasaran. Tumben-tumbennya dia mengundang kita makan. Jangan-jangan habis makan kita disuruh bayar nih. Ya. Kemudian Abu Talib mengajak kafilah dagangnya untuk menghadiri undangan makan dari Buhairah. Kenapa Buhairah mengundang mereka untuk makan? Karena Buhairah ingin memperhatikan siapa di antara kafilah dagang itu yang punya tanda-tanda kenabian. Ngatan. Kalau panjenengan ingin memperhatikan orang, hidungnya mancung atau PC, kemudian bagaimana bentuk matanya, bentuk alisnya, gampang Bapak Ibu, kasih dia makan. Dia akan fokus memakannya tuh. Nah, kemudian perhatikan dari jauh. Kalau tidak kita kasih dia makan, ya, dia akan memperhatikan kita. Kita pun tidak akan fokus memperhatikan dia. Nah, kasih dia makan. Nah, misalnya panjenengan, ya, ingin tahu calon mantunya panjenengan, datang ke rumah panjenengan, kasih dia makan. Perhatikan dia, bagaimana cara dia makannya, seperti raut wajahnya dan seterusnya. Itulah yang kemudian menyebabkan Buhairah mengundang mereka kafilah dagangnya Abu Talib untuk menghadiri undangan makan yang dibuat oleh Buhairah, ya. Kemudian ketika mereka makan, diperhatikan oleh Buhairah, kok tidak ada ya raut wajah yang menandakan bahwa salah seorang di antara mereka itu nabi dan rasul. Tidak ada, kata Buhairah. Diperhatikan oleh Buhairah. Tidak ada. Misalnya tak perhatikan semuanya. Oh, tidak ada. Kata Buhairah, tidak mungkin tidak ada di antara mereka ini. Tidak mungkin. Karena saat kafilah tersebut berjalan, selalu ada awan yang menaungi mereka. Maka Buhairah bertanya, apakah masih ada yang tertinggal dari kalian? Kata Abu Talib, tidak ada, kecuali anak kecil yang masih berumur 12 tahun. Kenapa tidak diajak makan? Kata Buhairah, dia masih kecil, tak boleh makan dengan orang tua. Begitu tradisi Arab dulu. Jadi anak kecil itu tidak boleh makan dengan orang tua. Kemudian Buhairah berkata kepada Abu Talib, bolehkah saya menemui dia? Silahkan, kata Abu Talib. Maka ditemuilah oleh Buhairah. Kemudian dari kejauhan Buhairah yakin bahwa anak itulah yang dimaksud dalam kitab yang dibaca oleh Buhairah. Kemudian setelah Buhairah menemui Nabi Muhammad SAW untuk memastikan, Buhairah bertanya beberapa hal. Jika jawabannya sesuai yang dibaca oleh Buhairah, berarti dia adalah calon nabi dan rasul. Pertama, Buhairah mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Waalaikumsalam. Yang kedua, Buhairah kemudian coba untuk menyebut nama berhala seperti Lata dan Uzza. Kalau dia nabi dan rasul, kata Buhairah, pasti dia tidak senang dengan nama-nama itu. Buhairah kemudian berkata, Bismillah wal Uzza.
dengan nama Lata dan Uzza. Lalu saat itu Nabi Muhammad dengan spontan berkata, jangan sebut nama itu. Saya tidak suka nama itu. Maka Buhairah pun semakin yakin bahwa dialah orang yang dimaksud dalam berita kitabnya tersebut. Kemudian Buhairah melihat ya pepohonan itu rindang untuk menaungi Rasulullah dari panasnya matahari. Untuk lebih memastikan Bapak Ibu, yang terakhir ya, Buhairah membaca bahwa setiap nabi dan rasul itu punya stempel di bahu bagian kanan. Ya, ada stempelnya. Kalau ini ada, kata Buhairah, benarlah bahwa dia calon nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Maka Buhairah saat itu meminta kepada Nabi Muhammad, ya gulam, wahai anak, boleh enggak saya melihat bahumu? Boleh saya melihat bahumu, kata Buhairah. Oh, silahkan, kata Nabi, cuman bahu kok, enggak apa-apa dilihat. Maka dilihatlah oleh Buhairah. Ternyata benar, di situ ada stempel kenabian berwarna hitam. Ya, makanya siapa yang mengaku nabi dan rasul, lihat di bahunya ada stempel enggak? Ada enggak di sini yang di bahu kanannya ada? Ada stempel. Kalau ada, jangan-jangan dia nabi dan rasul. Ya, tapi enggak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Maka ketika dilihat oleh Buhairah ada stempel kenabian, ya, wallahu taala alam seperti apa bentuknya. Ada yang mengatakan berwarna hitam lalu tumbuh rambut. Warna hitam yang tumbuh rambut, seperti apa besarannya, wallahu taala alam. Yang jelas stempel itu sudah tidak ada lagi. Ya. Itu sudah stempel terakhir, stempel kenabian yang terakhir. Maka kemudian setelah Buhairah mengetahui bahwa di bahu kanannya Rasulullah itu ada stempel kenabian, Buhairah yakin ya bahwa dia adalah calon nabi dan rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Buhairah pun membawa Nabi Muhammad masuk. Lalu Buhairah bertanya kepada kafilah dagang tersebut, siapakah orang tua dari anak ini? Kata Abu Talib, saya orang tuanya. Ndak, kata Buhairah. Kalaulah benar apa yang saya baca, orang tua anak ini sudah meninggal. Ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan dan ibunya meninggal ketika dia berusia 6 tahun. Maka kemudian Abu Talib berkata, benar apa yang kau ucapkan. Kemudian Abu Talib berkata, aku bukanlah ayah kandungnya, tapi aku adalah paman yang dititipi oleh kakeknya untuk merawat dan menjaga dia. Kemudian Buhairah berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, anak ini akan menjadi nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib bertanya, dari mana Anda tahu? Ya, misalnya ada orang berkata kepada panjenengan, Pak, anak panjenengan ini nanti akan jadi presiden. Panjenengan pasti bertanya, dari mana Anda tahu kalau anak saya akan jadi presiden di masa yang akan datang? Maka Abu Talib pun juga bertanya, dari mana Anda tahu wahai Buhairah bahwa Muhammad akan menjadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Buhairah, sesuai tanda-tanda yang saya baca dalam kitab Injil. Maka kemudian Buhairah meminta kepada Abu Talib agar Nabi Muhammad dibawa pulang. Jangan lanjutkan perjalanan kalian ke negeri Syam, kata Buhairah. Karena di negeri Syam itu banyak orang Yahudi yang menanti-nantikan kedatangan Nabi terakhir. Apabila mereka melihat ada sosok anak yang punya ciri-ciri sebagaimana yang diketahui oleh mereka, maka mereka akan membunuhnya jika anak itu bukan dari keturunan mereka. Maka kemudian Abu Talib menerima sarannya Buhairah. Maka kemudian Abu Talib membawa Nabi Muhammad pulang ke negeri Makkah, Bapak Ibu. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada umat saat itu, kepada kafilah dagang khususnya, bahwa yang ada bersama mereka adalah calon nabi dan calon rasul Allah yang terakhir.
ada beberapa tanda kenabian yang sempat dibaca oleh Buhairah saat melihat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah pohon dan bebatuan sujud kepada Nabi. Bagaimana cara sujudnya? Wallahu ta'ala a'lam. Sama dengan hadis bahwa pernah ada pokok kurma yang kemudian menangis karena tidak lagi dipakai oleh Rasulullah sebagai tongkat saat beliau berkhutbah. Bagaimana cara menangisnya? Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, segumpal awan berjalan mengikuti dan menaungi Nabi. Kemudian yang ketiga, bayangan pohon yang condong ke arah Nabi. Yang keempat, setempel nubuat yang ada di tulang bahunya Rasulullah. Kemudian yang kelima, tidak suka kepada berhala. Setelah mengetahui itu, Bahira meminta kepada Abu Talib agar Muhammad dibawa pulang sebab di negeri Syam banyak Yahudi dan mereka akan membunuh calon nabi bila bukan berasal dari bangsa mereka. Baik. Ini peta ya. Kita bisa ya sedikit membayangkan ya, bagaimana perjalanan dari kota Mekah ke negeri Syam. Syam kalau sekarang yang masuk Yordan, kemudian Lebanon, kemudian Palestina, ya. Sangat jauh, perjalanan kurang lebih 1 bulan baru sampai, Bapak Ibu. Ya, kalau banyak berhentinya, mungkin 1,5 bulan baru nyampe ke negeri Syam. Ya, perjalanan yang sangat jauh. Sekarang kita ambil hikmah dari kisah tersebut. Hikmah perjalanan dagang Nabi ke Syam dan berita dari Buhairah. Yang pertama adalah perjalanan yang cukup sulit ke negeri Syam sebagai bentuk tarbiyah jasmani atau latihan fisik bagi Nabi Muhammad SAW. Allah ingin latih fisik beliau sejak kecil, karena ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul dibutuhkan fisik yang kuat. Tidak hanya ilmu yang kuat, tidak hanya ruhani yang kuat, tapi fisik yang kuat juga dibutuhkan. Seorang pendai itu tidak hanya mengandalkan ilmu, Bapak Ibu, ya, tapi dia juga harus mempersiapkan fisik yang kuat. Apalagi dai-dai yang terkenal, ya, yang datang ke kampung-kampung, yang harus pindah tempat dari tempat ini ke tempat yang lain, itu harus dibutuhkan kekuatan fisik. Maka Allah Subhanahu wa taala melatih kekuatan fisik Rasulullah sejak kecil. Ya, beliau ditakdirkan oleh Allah untuk ikut perjalanan dagang ke negeri Syam. Maka Nabi bersabda, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Baik kuat ekonominya, kuat fisiknya, lebih-lebih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang mukmin yang kuat beribadah kepada Allah, kuat menjalani kehidupan, dan kuat dalam hal-hal yang positif, ya. Kemudian berita tentang kenabian Muhammad telah tersebut dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ini sebuah keistimewaan yang belum pernah terjadi pada nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak pernah diberitakan pada kitab-kitab sebelum mereka, ya. Misal Nabi Isa tidak diberitakan kedatangannya di kitab Taurat atau di kitab Zabur. Tidak. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Kedatangan beliau diberitakan dalam semua kitab, termasuk dalam kitab Injil. Ini tentu sebuah keistimewaan yang belum pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Para ahlul kitab sangat mengetahui hal itu. Bahkan ada di antara sahabat Nabi yang beriman karena cerita dari para pendeta, seperti sahabat Salman Al-Farisi. Jika ada ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu bukan karena kebodohan mereka, tapi karena kedengkian mereka. Sebenarnya Yahudi dan Nasrani tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Lalu kenapa mereka tidak beriman? Karena dengki. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi yang bukan dari keturunan mereka. Inilah bahayanya sifat dengki. Ya. Gara-gara sifat dengki seseorang itu tidak menerima kebenaran. Ya. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka
tidak beriman kepada Nabi padahal mereka tahu itu bukan karena kebodohan mereka Bapak Ibu, tapi karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang memang Allah berfirman ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian engkau kepada suatu kaum membuat engkau berbuat tidak adil. Ngoten. Maka jemaah rahimakumullah, sifat dengki ini harus hilang dari diri kita sehingga kita bisa menerima kebenaran dari siapapun itu. Rasulullah bersabda, iqbilil haq walau ja'a bihi kafir. Ambillah kebenaran walaupun yang datang membawa kebenaran itu adalah orang kafir. Ngoten. Maka Yahudi sangat dikecam oleh Allah karena mereka tahu Nabi itu sebagai Rasul terakhir tapi mereka tidak beriman. Makanya kaum pertama yang diungkit oleh Allah dalam Quran adalah Yahudi dan Nasrani. Coba baca surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Rabb, tunjukkan kami jalan yang lurus, bimbing kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka tahu Nabi Muhammad Rasul, utusan Allah, tapi mereka tidak mengamalkan itu. Tidak beriman. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Sedangkan kita orang Islam berada di tengah, ya. Ilmu, amal. Amal didasari atas ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga, sebagian Nasrani berkomentar tentang pertemuan Buhairah dengan Nabi Muhammad. Ada sebagian mereka yang berkata, apa yang dikatakan Muhammad setelah diangkat menjadi nabi adalah dari pengajaran Buhairah. Jadi kata sebagian orang Nasrani Bapak Ibu, bahwa ajaran Nabi Muhammad itu sebenarnya hasil pengajaran dari Buhairah. Kata sebagian Nasrani. Kemudian kita jawab, kalau memang demikian, kenapa Nasrani tidak menerima pernyataan Rasulullah tentang kebatilan akidah Trinitas? Bukankah Rasulullah dalam Al-Quran menyebutkan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Tuhan itu ada 3. Trinitas, sebagaimana paham dari orang-orang Nasrani. Kenapa mereka tidak ikut itu? Lalu sebagian ajaran yang lain mereka tuduhkan itu hasil pengajaran dari Buhairah. Itulah 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari hikmah perjalanan dagang Rasulullah SAW ke negeri Syam. Nah, sekarang kita lanjut ya. Peran Nabi SAW dalam perang Fijar ya. Ketika Rasulullah berusia 14 tahun, terjadi perang Fijar. Perang Fijar artinya durhaka Bapak Ibu. Kita bisa ambil makna ini dari firman Allah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan fujar, orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, berada di dalam sijjin. Jadi fujar satu akar kata dengan fijar, artinya durhaka. Dikatakan perang durhaka karena perang ini terjadi pada bulan haram, Rajab, kemudian apa bulan haram? Rajab, kemudian Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dalam peraturan mereka, pada bulan haram tidak boleh ada kezaliman dan pertumpahan darah. Tapi saat itu mereka memaksakan diri, ya. Maka peperangan tersebut dinamakan oleh mereka sebagai perang Fijar. Ada yang mengatakan perang Fujar, ya, perang durhaka. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang terjadinya sebab terjadinya perang ini. Berbeda pendapat. Tapi yang penting adalah bahwa Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusia 14 tahun, beliau ikut serta dalam peperangan tersebut. Pada permulaan siang, ya, berarti dari pagi sampai pertengahan hari,
peperangan dimenangkan oleh Bani Qais ya. Karena perang Fijar itu peperangan antara kabilah Quraisy melawan kabilah Qais ya. Jadi permulaan hari peperangan dimenangkan oleh suku Qais. Kemudian peperangan tahap berikutnya dimenangkan oleh kabilah Quraisy. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut andil dalam peperangan. Apa tugasnya beliau? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah. Ada yang mengatakan tugas Nabi mengumpulkan anak panah lalu diberikan kepada paman-pamannya untuk memanah musuh. Kemudian ada pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga ikut memanah. Nah, ada seorang ahli sejarah yang mengatakan bahwa ketika Nabi berumur 14 tahun, memang Nabi saat itu tugasnya mengumpulkan anak panah lalu diberikan kepada pamannya. Tapi kemudian ketika berumur mendekati 20 tahun dan saat itu masih terjadi perang antara kabilah Quraisy dengan kabilah Qais ya. Saat itu tugas Nabi adalah memanah. Tidak lagi mengumpulkan panah, tapi beliau memanah. Itulah tentang keterlibatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Fijar. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Hilful Fudul. Nabi Muhammad dalam Hilful Fudul. Hilf apa artinya? Hilf artinya sumpah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah syirik. Dalam hadis lain, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita bersumpah dengan selain nama Allah. Contohnya demi Rasul, tidak boleh. Ya, ada sebagian orang sangat mudah dia mengatakan demi Allah, demi Rasul. Demi Allahnya benar, tapi demi Rasulnya tidak benar. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik, kata Rasulullah SAW. Half artinya sumpah, sedangkan fudul artinya hak. Sumpah untuk membela hak. Setelah perang Fijar selesai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul, sumpah membela hak. Sumpah untuk membela hak. Di rumah seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi perjanjiannya adalah kesepakatan dan upaya untuk membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah. Jadi Hilful Fudul, kesepakatan untuk membela siapa saja yang terzalimi, baik dari penduduk Mekah maupun penduduk di luar kota Mekah. Adapun yang melatar belakangi terjadinya Hilful Fudul Bapak Ibu, saat itu ada seorang pedagang dari Yaman. Dia datang ke Mekah membawa barang dagangan ya. Kemudian barang dagangan itu ditawar oleh seorang tokoh, dia termasuk salah satu tokoh di kota Mekah, namanya Al-As bin Wa'il. Dia tawar barang dagangan itu. Setelah sepakat, diambillah barang dagangannya. Diambil, ditaruh ke gudangnya. Tapi setelah itu Al-As bin Wa'il tidak mau bayar. Udah diambil barang-barangnya tapi tidak mau bayar. Maka kemudian orang Yaman tersebut memaksa Al-As bin Wa'il untuk membayar. Bahkan dia mengancam akan menyebarkan keburukannya kepada orang-orang Mekah. Tapi Al-As bin Wa'il tidak peduli. Silakan, ya, saya tidak peduli. Mau kamu sebarkan, mau kamu tidak sebarkan, saya tidak peduli, kata dia. Maka kemudian orang Yaman itu datang kepada beberapa tokoh Mekah, Bapak Ibu. Dia datang untuk meminta bantuan. Dia lapor bahwa Al-As bin Wa'il
mengambil barang-barangnya, tapi dia tidak mau bayar. Maka beberapa tokoh Mekah yang dia mintai tolong, tidak ada yang respon, ya, karena dia orang luar Mekah. Kemudian saat itu dia naik ke bukit, ya, lalu dia membaca syair. Nah, syair zaman dulu sangat kuat, Bapak Ibu, pengaruhnya sangat kuat. Kalau sekarang ya media sosial mungkin ya. Sekarang, dulu pengaruh yang sangat kuat adalah syair, baik syair untuk kebaikan atau syair untuk keburukan. Orang dulu apabila dia ingin memuji orang lain, maka andalannya adalah syair. Atau untuk menghina orang lain, andalan mereka adalah syair. Syair-syair yang bagus digantung oleh mereka, kemudian bahkan mereka akan memberikan penghormatan pada syair itu. Begini, begitu kuatnya pengaruh syair saat itu, Bapak Ibu. Maka orang Yaman tersebut ketika dia meminta tolong kepada beberapa tokoh Mekah tidak direspon, akhirnya dia naik ke bukit. Kemudian dia bersyair, Al-As bin Wa'il telah menzalimiku, dia tidak memberikan hakku. Apabila kalian wahai orang-orang Quraisy tidak menolongku, maka aib ini akan kusebarkan ke seluruh tanah Arab, sehingga kalian akan menjadi kaum yang hina di tengah-tengah mereka. Maka kemudian bangkitlah paman Nabi yang bernama Zubair bin Abdul Muttalib. Bangkit. Kemudian Zubair bin Abdul Muttalib berkata, orang seperti itu harus kita bela haknya, jangan sampai dia terzalimi. Maka kemudian Zubair bin Abdul Muttalib mengajak beberapa orang untuk melakukan perjanjian. Ya, mereka datang ke Ka'bah sebelumnya, mereka bersumpah akan membela siapapun yang terzalimi, baik penduduk kota Mekah maupun orang di luar kota Mekah. Kemudian mereka menyepakati perjanjian itu di sebuah rumah milik Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam perjanjian itu, yang saat itu dikatakan oleh para ahli sejarah umur Nabi kurang lebih 20 tahun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengenang peristiwa itu, Bapak Ibu, setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Beliau bersabda, laqad syahidtu, sungguh saya pernah menyaksikan, fi dari Abdullah bin Jud'an, di rumah Abdullah bin Jud'an, hilfan, sumpah, ma uhibbu anna li bihi humran ni'am, yang lebih saya cintai dibandingkan kendaraan yang bagus. Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu, seandainya ada lagi sumpah kesepakatan seperti itu saat ini, maka saya akan datang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, itulah kisah tentang perang Fujar dan Hilful Fudul, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta di dalamnya. Sekarang kita ambil pelajarannya, Bapak Ibu. Pelajaran dari peristiwa perang Fujar dan Hilful Fudul. Yang pertama, keterlibatan Nabi dalam perang Fujar merupakan pelajaran dan pengalaman berharga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada masa kenabian beliau tidak canggung atau tidak gentar membela kebenaran walaupun dengan konsekuensi luka atau bahkan gugur, Bapak Ibu. Karena setelah menjadi Nabi dan Rasul, banyak peperangan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mempersiapkan mental perangnya Nabi, Allah takdirkan beliau sejak berumur 14 tahun sudah terlibat dalam perang. Walaupun untuk awal Nabi hanya mengumpulkan panah dan diserahkan kepada paman-pamannya. Itu sebenarnya sebagai pendidikan mental, Bapak Ibu, bahwa Nabi nantinya akan mengalami perang yang banyak, ya. Bahkan dikatakan dalam kitab sejarah bahwa perang yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu ada 26 perang. Jadi total dikatakan dalam kitab sejarah ada 64 kali peperangan yang terjadi pada masa Nabi.
26 perang dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan lebihnya beliau tugaskan para sahabat untuk mengawal peperangan tersebut. Nah, itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, apabila kaum jahiliyah menolak kezaliman dengan fitrah mereka, seharusnya kaum muslimin lebih pantas lagi menolaknya, tapi dengan landasan syariah. Bukan dengan landasan kemanusiaan. Tidak. Kita ini orang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka apabila kita ingin melakukan kebaikan, landasannya adalah syariah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Apabila orang beriman itu dipanggil untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Sami'na wa ata'na. Jadi orang beriman melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu dasarnya bukan karena sosial, tapi dasarnya adalah karena perintah Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian yang ketiga, hilful fudul, membela hak orang yang terzalimi selaras dengan ajaran Islam yang memerintahkan penganutnya untuk membela orang yang terzalimi. Membela orang yang terzalimi perintah dalam Islam, Bapak Ibu. Bahkan Allah berfirman dalam hadits kursi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Pantas tidak Allah untuk berbuat zalim? Pantas. Karena apa? Allah kuasa, Bapak Ibu. Allah punya segala-galanya. Yang menciptakan kita adalah Allah. Sebenarnya pantas bagi Allah untuk berbuat zalim kepada hambanya. Tapi kemudian Allah berkata, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya mengharamkan zalim atas diriku. Ada manusia punya kekuasaan, hartanya banyak, punya kekuatan, banyak pengikutnya. Tapi kemudian dia berlaku semena-mena kepada orang lain. Berbuat zalim kepada rakyat. Ya. Sedangkan Allah yang punya kuasa atas seluruh alam ini, Allah berkata, inni haramtu dzulma ala nafsi. Maka Allah larang kita untuk berbuat zalim. Dan Nabi kita perintahkan untuk membantu orang-orang yang terzalimi. Unsur akhaka zaliman aw madluman, kata Rasulullah. Bantulah saudaramu yang zalim dan saudaramu yang terzalimi. Sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasul, kalau engkau perintahkan kami untuk membantu orang yang terzalimi, okelah, saya terima. Tapi kenapa kami diperintahkan untuk membantu orang yang zalim? Kata Nabi, engkau mencegah dia dari perbuatan zalim yang berikutnya, sesungguhnya engkau telah membantu dia dari kezaliman. Maka itu perintah yang jelas, Bapak Ibu, bahwa kita tidak boleh melakukan kezaliman, baik di tingkat bawah maupun yang di tingkat atas. Allah berfirman, innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang zalim. Maka hilful fudul, membela hak orang yang terzalimi, sebenarnya selaras dengan ajaran Islam yang memerintahkan penganutnya membela orang yang terzalimi. Kemudian yang terakhir, kerusakan akidah suatu negeri bukan berarti hilang nilai-nilai kebaikan dalam negeri tersebut. Tidak, ya. Bisa jadi nilai-nilai kebaikan sosial masih mereka perjuangkan, sebagaimana peristiwa hilful fudul. Walaupun orang-orang Mekah itu secara akidah rusak kan, mereka menyembah berhala, mereka telah melakukan perbuatan syirik, perbuatan kafir, padahal agama Nabi Ibrahim sudah pernah ada sebelumnya di tengah-tengah mereka, ya. Walaupun akidah mereka rusak, tapi tidak kemudian kita katakan bahwa semuanya rusak. Tidak. Pasti ada nilai-nilai sosial yang masih mereka perjuangkan. Ya, sama dengan di Amerika, di Eropa. Walaupun akidah mereka rusak, tapi pasti di antara mereka itu ada yang masih memperjuangkan nilai-nilai sosial. Ya.
seperti menjaga kebersihan. Itu kan nilai-nilai sosial. Bahkan dikatakan negeri mereka itu lebih bersih daripada kita di Indonesia ini. Ya, padahal yang punya prinsip kebersihan dan kesucian adalah umat Islam. Maka sekali lagi, suatu negeri bukan berarti hilang nilai-nilai kebaikan ketika akidah mereka rusak. Ya, pasti ada di antara mereka yang masih memperjuangkan nilai-nilai kebaikan sosial. Ya. Demikian pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa perang Fijar dan Hilful Fudul, di mana Rasulullah SAW ikut terlibat dalam perang tersebut dan dalam Hilful Fudul. Wallahu taala alam bissawab. Untuk pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas ya ini masa remaja dan pernikahan Rasulullah. Tadi sudah kita bahas umur 14 dan umur 20 tahun. Untuk berikutnya kita akan bahas bagaimana masa remaja Rasulullah dan bagaimana pernikahan perdana Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan Pak. Ada yang mantan di sini? Ada yang mantan? Boleh bantu saya jawab. Ini harus dijawab oleh Ustadz Yahya Waloni, tapi sekarang beliau di penjara ya. Sepanjang saya ngisi pengajian, pertanyaan inilah yang paling sulit. Baik, secara prinsip sama ya. Mungkin secara syariat yang berbeda ya. Prinsip sama, Injil dengan Quran itu sama, sama-sama mengajarkan tauhid. Nah, kalau ditanya apa yang sama Ustaz? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada dalam Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam Injil ada hamdalah, ada alhamdulillahirabbil alamin, ada. Di dalam Injil ada bismillah tak? Ada. Maka bismillah itu dikatakan oleh para ulama itu kalimat bukan hanya untuk umat Islam di zaman Nabi Muhammad, tapi sudah ada sejak sebelumnya. Bisa kita pahami dari firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sejak Nabi Sulaiman, bismillah ini sudah ada. Bapak Ibu. Nah, untuk percisnya wallahu taala alam. Ya. Bagian dari perkataan Injil, karena saya tidak hafal Injil Pak. Kalau Quran alhamdulillah hafal ya. Kalau Injil saya tidak hafal. Apakah Injil yang dulu itu masih ada? Mungkin masih ada, tapi tidak tahu di mana itu. Cuman berita dari Quran, kitab itu sudah dirubah ya. Allah berfirman, wa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka melencengkan kitab mereka mim ba'di ma aqalu, setelah mereka sebelumnya paham. Di antara yang mereka hapus dari kitab mereka adalah berita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam Injil sekarang ini ya tidak ada berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Tidak ada, dihapus oleh mereka. Bahkan dalam keterangan yang lain dikatakan nama Muhammad dalam kitab mereka ya diganti dengan nama yang lain. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, tafadhal. Tadi menyatakan bahwa kita itu harus membantu orang yang berzolim. Benar. Terus ini yang kita lakukan dengan fenomena saat ini yang terjadi kan banyak kezaliman yang dilakukan oleh oknum-oknum, terutamanya terhadap ulama-ulama seperti itu. Kalau kita berkaca hukum kan, hukum tidak pernah adil gitu loh. Contoh seperti Habib Rizik seperti itu kan, kita
contoh nyata yang hukum itu dibuat-buat seperti itu. Banyak pelanggaran prokes seperti yang dilakukan oleh Habib tapi nggak pernah dianuan. Sikap kita terhadap itu bagaimana? Cara membela kita seperti apa? Baik. Pertama, pembelaan kita kepada saudara sesama muslim ya, tidak hanya kepada ulama. Ya, kepada sesama muslim semuanya, baik itu ulama maupun yang bukan ulama, wajib untuk kita bela. Bahkan non muslim pun yang tidak memerangi Islam wajib kita bela. Baik. Bagaimana dengan kasusnya ulama yang kemudian kita melihat beliau-beliau dizolimi ya. Sedangkan kita untuk bergerak ini sangat terbatas Bapak Ibu. Matan. Kita bergerak sedikit di penjara. Jadi risikonya besar. Memang berjuang itu risikonya besar. Matan. Kalau kita tidak ingin risiko yang besar ya diam di rumah, sholat, puasa, zakat, zikir, baca Quran, itu risikonya tidak ada. Tapi kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar, siap-siap untuk menghadapi risiko yang besar. Matan. Bagaimana apabila kita bergerak untuk membela ulama tapi pergerakan kita sangat terbatas, bahkan kita kemudian diancam untuk dibunuh atau diancam untuk dipenjara ya. Apabila gerakan fisik kita terbatas, ya minimal kita melakukan gerakan batin. Apa itu? Doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah, kemudian banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, yansurkum, Allah akan menolong hidup kalian. Termasuk juga menolong Allah adalah ketika kita membela para ulama. Ya, ketika kita membela orang-orang yang dekat dengan Allah karena dizalimi. Ya, itu termasuk bagian daripada menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, keburukan itu akan kembali kepada pelakunya. Tinggal kita tunggu waktu saja. Ya. Kapan itu? Wallahu ta'ala alam. Keburukan akan kembali kepada pelakunya. Apalagi orang itu menzalimi ulama. Ya. Tidak ada bagi dia kecuali kehinaan apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab ulama salaf, salah satu yang menyebabkan orang itu mati su'ul khatimah karena dia membenci atau menghina ulama. Ya. Maka apabila gerakan fisik kita terbatas, minimal kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita cukup kajian kita sampai perang Fijar dan Hilful Fudul. Insyaallah kita bertemu lagi kajian sirah Nabi tentang masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dijaga oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.